Alhamdulillah wa syukurillah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sholat, di mana dalam sholat banyak hal-hal yang menjadi sorotan, diantaranya rukun-rukun sholat yang dilakukan banyak oleh kaum yang tidak mengenal tentang atau tidak kurang memahami. Langsung saja kita tanyakan kepada beliau yang di sebelah kami, bagaimana Bapak tentang masalah Pak Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Terkait dengan bahasan pada saat ini masalah sholat, sebelum kami masuk ke bahasan, ada sebuah makalah yang disampaikan oleh Ibnu dan di mana beliau menyampaikan wa kullu man biwairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang melakukan amal perbuatan ibadah tanpa didasari dengan ilmunya, maka amal ibadahnya itu ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ditolak? Karena tidak sesuai ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam syariat yang dibawa oleh baginda Nabi. Kita masuk kepada bahasan dalam sholat. Kita tahu bahwa dalam sholat ini ada istilah syarat, ada istilah rukun. Syarat itu apa? Rukun itu apa? Perbedaan syarat dan rukun, kalau syarat itu adalah kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh orang yang mau melakukan sholat, tetapi tidak masuk bagian dalam sholat. Artinya syarat itu harus dilakukan sebelum sholat. Itu syarat. Kemudian rukun. Rukun itu adalah kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan dan masuk dalam pekerjaan sholat. Itulah rukun. Dalam rukun sholat ini jumlahnya sebanyak 18. Kemudian kalau dibagi dari 18 ini, maka menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah rukun qalbi, adalah rukun yang wajib dilakukan oleh hati. Yang hal ini hanya niat. Jadi niat itu harus dilakukan dalam hati. Kemudian timbul pertanyaan, bagaimana dengan lafaz niat yang sering diucapkan usolli fardhu dhuhri semisal, itu bukan niat, itu adalah talafut. Talafutnya niat, ya lafaznya niat, hukumnya sunat. Kan banyak salah persepsi. Iya. Kira itu niat oleh niat. Jadi niat itu beda. Niat itu adalah harus hati. Jadi sewaktu melakukan takbiratul ihram baru itu dia niat dalam hati. ya. Yang kedua adalah rukun qauli. Rukun qauli itu adalah rukun-rukun yang dilakukan oleh ucapan. Jadi bentuk rukunnya itu bentuk ucapan bukan pergerakan. Seperti contoh adalah takbiratul ihram, Allahu akbar. Kemudian yang kedua membaca Fatihah. Yang ketiga adalah tasyahud dengan tahiyatnya, ada sebagian dengan tahiyatnya. Kemudian yang terakhir adalah salam. Itu adalah rukun-rukun qauli. Dalam rukun qauli sendiri ini harus ada syaratnya yang harus terpenuhi. Syaratnya adalah setiap rukun qauli, baik itu Fatihah, baik itu tahiyat ataupun salam, ini syaratnya harus diucapkan, namanya qauli. Harus diucapkan, artinya harus bersuara sehingga nanti bisa didengar oleh dirinya sendiri. Seperti halnya membaca Fatihah itu ya. Iya, seperti membaca Fatihah dengan kondisi tidak ada suara yang berisik. Nah, seumpama sekarang kalau umpama membaca rukun qauli itu, Fatihah dan lain sebagainya, hanya menggerakkan bibir saja, maka itu bukan qiraah. Tidak sah nanti. Fatihahnya tidak sah. Kalau Fatihahnya tidak sah, otomatis suaranya tidak sah. Ya. Terus yang ketiga, yang terakhir adalah rukun fi'li atau rukun-rukun sholat, di mana yang mengerjakan rukun ini adalah anggota tubuh. Itu yang melakukannya, seperti contoh berdiri, ruku, sujud, terus duduk di antara dua sujudan, itu adalah rukun
rukun fi'li, hal yang harus dilakukan oleh anggota tubuh. Ya, terus terkait tentang masalah dalam rukun fi'li yang rentan bisa membatalkan sholat, ini ada dalam rukun fi'li yang berupa apa? Ya, setiap rukun fi'li, apakah itu sujud, apakah itu i'tidal, terus dan lain sebagainya, ini syaratnya harus tumakninah. Kesemuanya harus tumakninah rukun fi'li itu. Tumakninah itu apa? Tumakninah itu adalah sukutu a'dha'il jawarih, diamnya seluruh anggota tubuh ba'dal harokah, setelah bergerak melakukan rukun. Jadi setelah selesai melakukan rukun itu harus diam. Seperti contoh setelah ruku kemudian kan berdiri atau i'tidal. Maka di situ mulai dari tangan ke kaki ini harus diam, tidak melakukan pergerakan. Yang rentan terjadi melakukan pergerakan sehingga tidak tercapainya tumakninah adalah setelah ruku kemudian tangan ini masih melambai, kedua tangan ini masih melambai. Itu yang biasa terjadi. Iya. Jadi ini bisa membatalkan, bukan membatalkan, rukun itu tidak terpenuhi, rukun tumakninahnya tidak terpenuhi. Akhirnya bisa menjadi penyebab tidak sahnya sholat. Ini kalau dipandang gerakannya itu hanya 2 kali. Artinya kalau 1 kali 2 belah tangan berarti kan dianggap 2. Berarti kalau gerakannya 2 kali itu sudah dianggap 4. Lah kalau sudah 4 maka ini tidak, hukumnya batal sholatnya. Kenapa batal? Karena pergerakan 3 kali. Pergerakan 3 kali kan termasuk bagian daripada mubtilatis sholat. Hal-hal yang membatalkan sholat adalah pekerjaan atau melakukan pekerjaan yang bukan dari bagian dari sholat sebanyak 3 kali atau lebih. Itu bisa membatalkan sholat. Kemudian dalam rukun fi'li yang rentan terjadi kesalahan adalah di waktu sujud. Di waktu sujud itu kan syarat atau anggota sujud itu jumlahnya harus 7 anggota harus sujud ke lantai dan sejenisnya. Yang pertama adalah ujung telapak kaki. Iya, ujung telapak kaki. Jari-jari itu telapaknya. Iya, telapaknya bukan di luarnya tapi di dalamnya. Itu kedua. Yang nomor 3 dan nomor 4 adalah lutut. Ya, ini lutut ini kan 2 berarti sudah 4. Dan yang ke-5 dan ke-6 adalah telapak tangan. Kedua telapak tangan. Yang terakhir adalah kening atau dahi. Itulah anggota sujud yang harus menyentuh ke lantai dan sejenisnya. Kemudian yang banyak terjadi juga dalam masalah sujud ini, syarat dari sujud juga karena seperti yang saya jelaskan di depan, bahwa dari semua pekerjaan rukun sholat itu harus tumakninah. Kembali lagi kepada seperti tadi, bangun dari ruku, i'tidal itu juga harus tumakninah. Dalam sujud pun itu harus tumakninah. Ya, tumakninah itu kan batasannya hanya sebentar, hanya dengan kadar subhanallah itu sudah dianggap tumakninah. Tidak sampai 1 detik. Tidak sampai itu. Ya, kira perkiraan 1 detik. Biqadri subhanallah. Kemudian tumakninah dalam sujud ini bagaimana? Tumakninah dalam sujud ini adalah semua anggota sujud ini yang jumlahnya 7 ini harus bersamaan. Artinya dalam tumakninah, bukan bersamaan dalam melakukannya. Enggak. Maksudnya ini pernah bersama dari 7 ini dengan kadar tumakninah. Intinya ke-7 anggota sujud itu harus ada tumakninah, diam sejenak, selebihnya seperti halnya subhanallah kadarnya, maka itu sudah dianggap tumakninah. Semua anggota tubuh bersama. Ketika ada salah satu yang ditinggalkan dari anggota sujud, misal mengangkat dahinya, itu bisa dikatakan tidak tumakninah ya Pak Ustaz? Ya, begini. Misalnya yang menyentuh waktu melakukan sujud, ini yang menyentuh hanya 6. Anggaplah hanya 6, berarti ya dahi tidak belum menyentuh.
Belum. Karena bagian yang terakhir, kan dahi Iya. itu untutan bagian terakhir. Belum menyentuh, kemudian setelah dahi mau menyentuh, salah satu dari kaki itu diangkat. Katakanlah kaki. Iya, kaki diangkat satu, dahi menyentuh, otomatis kan 6 Mas. Oh. Jadi harus bersamaan dalam waktu Iya. tumakninah. Berarti itu yang menyebabkan tidak melakukan tumakninah Tumakninah. sehingga menjadi penyebab tidak sahnya Tidak sahnya sholat karena rukun tidak terpenuhi. Syarat-syarat dari rukun itu yang tadi dijelaskan adalah harus tumakninah. Nah, ini yang juga perlu dijelaskan atau disosialisasikan kepada teman-teman atau siapa yang melihat konten ini bisa bermanfaat seperti ini. Baik Pak Ustadz, terima kasih. Mungkin bisa langsung dipraktekkan. Sebelum dipraktekkan mungkin ada dari sampean Ya, ada itu hal-hal yang masih misalnya ditanyakan kepada Pak Ustadz yang tadi. sering terjadi kalau sholat itu kakinya itu biasanya tidak sesuai dengan, tidak ditapakkan kepada lantai. Iya. Itu yang sering terjadi ketika orang sholat. Berarti Ya, tinggal lebih-lebih sekarang lebih-lebih itu bagian bagi orang yang tidak pernah melakukan praktek yang demikian. Itu karena kalau orang yang tidak pernah melakukan menyentuhkan telapaknya kaki itu ke lantai, itu berat, sakit. berarti ada Iya. kalanya mereka yang hanya kakinya itu ditidurkan. Iya, hanya bagian ini ya, andaikan ini kaki hanya bagian ini. Padahal yang wajib itu bukan ini, tetapi yang ini. Telapak Ya, dalam kan telapaknya. pada kiblat. Iya, demikian nanti. Jadi nanti kalau seumpama ini kaki hanya bagian luar yang disentuhkan begini, maka hukum sujudnya tidak sah. Sehingga menjadi penyebab tidak sahnya Tidak sholat. Terus untuk gambarannya ini tidak seperti halnya jari-jari kaki untuk tidak ditampakkan, diletakkan pada lantai. Untuk ini tidak ada gambaran, Lutut. tidak ada contohnya seperti halnya jari-jari untuk diletakkan pada lantai. Tidak ada gambarannya bagaimana untuk lutut. Untuk lutut, apakah Lutut, memang apakah- harus posisi pasnya? Tidak ada. Apakah memang yang penting lutut sudah menyentuh pada lantai atau ada aturannya dalam kajian fikih? Ya, kalau lutut ini kan otomatis lutut ini mesti kalau lutut ini mesti otomatis ini kan menanggung beban dari badan, jelas ini menyentuh. Lutut. Kalau lutut ya jelas. Kalau kan menunggu beban karena pertama kan kaki, kemudian di sini lutut ini kan otomatis kan menyentuh karena menahan beban dari tubuh dari yang tubuh. lain. Tetapi yang sering terjadi adalah sujud. Maksud saya adalah kening atau dahi. Dahi ini karena dahi kan kadang orang itu menyentuh, yang penting menyentuh sedikit begitu. Padahal ada anggota yang lain yang masih belum menyentuh Tidak, atau dalam posisinya. seperti gambaran yang tadi yang penanya tanyakan, apakah ada aturan menyentuh itu sebagaimana? Ini yang sering terjadi adalah dahi. Dalam kitab fikih itu digambarkan sejauh mana ukuran dahi Ya, atau yang lain menyentuh pada itu lantai. menyentuh pada lantai. Maka ukurannya di situ andaikan ada istilahnya itu kapas itu. Iya, bisa Iya, seperti itu, kapas. Itu andaikan diletakkan di lantai kemudian dahi itu ditempelkan, itu kapas itu ikut bisa lentur ke bawah. Bukan lentur. artinya kalau hanya kapas itu tidak sampai tertekan tertekan, ya berarti itu tidak dikatakan menyentuh. Iya. Demikian. Ini tentang masalah Terus untuk seperti halnya untuk hidung itu, apakah harus sama dengan kening apa gimana? Untuk hidung harus diletakkan pada lantai apa gimana? Ya. Untuk hidung ini hukumnya sunat, artinya bukan bagian dari daripada anggota sujud ya. sujud. Tetapi hukumnya hanya sunat. Yang wajib itu adalah dahi atau keningnya yang harus ditempelkan Tadi ke lantai. yang 7 anggota itu yang sudah disebutkan. Iya. Berarti untuk masalah anggota sujud ada 7 tadi. Telapak jari kaki keduanya, kemudian kedua lutut, kedua telapak tangan, dan juga dari 9 angka menjadi 7. Iya. Nah, terima kasih. Itu saja Pak Ustadz yang bisa disampaikan. Ya, kita cukupkan di situ mungkin secara penjelasan saya mungkin Kita nanti praktekkan saja. praktekkan dan bisa dijelaskan apa nanti yang terjadi. perlu, bagaimana yang benar dan bagaimana yang salah itu perlu dipraktekkan. Mari Mungkin kita bisa praktekkan. langsung. Ya, dipraktekkan bersama-sama. Nah, ini adalah posisi ruku, kemudian bangun dari i'tidal yang gerakannya sah terlebih dahulu Pak Ustaz. Ya, saya sebelum masuk ke itu ada istilah dalam fikih itu dijelaskan bahwa termasuk perbedaan laki-laki
tangannya kan agak keluar ya. Nah, tidak di ya. sudutnya itu tidak seperti itu. Ya, enggak langsung tidak. Ya, sama Allah. Nah, ini yang benar. Jadi setelah itidal nanti setelah ruku ini tangan langsung diam. Langsung diam berarti posisi ruku, bangun dari ruku itidal yang benar, kemudian dan tumaninanya seperti tadi. Ya, tumanina itu kan harus diam segala anggota tubuh diam setelah pergerakannya. Diulang kembali. Nah, ini ruku langsung. Kemudian sami Allah. Nah, posisi seperti ini, diam seperti ini sudah melakukan tumanina. Ini kemudian yang salah juga. Yang salah ini adalah yang sering terjadi. Ini tangan ini biasanya masih melambaikan. Kemudian melambaikan tidak diam sebentar langsung ruku. Ini yang menyebabkan tidak terjadinya tumanina. Tumanina, ya langsung. Coba. Kita praktekkan ya. Tangan bergerak nanti. Ya betul. Sudah langsung. Nah, ini batal. Pergerakan yang seperti tadi itu yang menyebabkan batalnya sholat. Ini kalau pergerakan yang seperti ini, pertama kalau setelah ruku kemudian masih melambaikan berarti tidak terjadi tumanina. Tidak terjadi tumanina. Kalau ini dilakukan sampai 2 kali berarti 2 jumlahnya 4 itu fi'lun kasir. Ya. Melakukan pekerjaan yang banyak 3 detik berarti itu termasuk membatalkan kepada sholat. Baik, terima kasih sudah bisa dipahami tentang masalah itidal yang di situ membutuhkan tumanina dan pergerakan yang harus ditinggalkan pada saat kita melakukan sholat. Iya, telapak jari kaki harus menyentuh ke lantai, ininya. Berarti ini sudah menyentuh ke lantai. Ini yang benar seperti ini kalau posisi sujud, Pak Ustaz. Posisi sujud. Kemudian yang terakhir adalah dahi. Ini yang benar. Yang benar. Baik, mohon kita praktekkan yang salah. Yang salah. Nah, sekarang kita praktekkan yang salah. Sujud kembali, Pak Ustaz. Nah, ini yang salah posisi. Ini posisi ruku sujud yang salah. Ini anggota syarat daripada ruku sujud, anggota sujud itu adalah ini harus menyentuh yang di sini. Ternyata ini tidak menyentuh ya Pak Ustaz. Tidak menyentuh, maka ini kalau demikian ini sujudnya tidak dianggap. Berarti sholatnya tidak sah jika sujud seperti ini Pak Ustaz. Tidak sah sholatnya. Ini sering terjadi. Iya, yang demikian sering terjadi. Perlu disosialisasikan hal yang seperti ini agar bisa ibadah dengan benar pada saat sujud sehingga sholatnya menjadi sah. Ya. Terima kasih. Ini hanya seperti ini saja. Baik, silakan Ustaz. Itu masalah sujud itidal sudah dijelaskan. Terima kasih Pak Ustaz. Ya, sebelum kita akhiri ada penutup dari saya bahwa sholat itu kan ada 2 tinjauan. Yang pertama adalah sah, yang kedua adalah mendapat pahala atau tidak. Jadi pertama adalah sah, kedua adalah mendapat pahala. Ada sholat itu sah tapi tidak mendapat pahala. Ini seperti contoh, sholatnya itu benar, dilakukan dengan benar, tapi sholatnya riya karena begini itu sah. Tetapi masalah kewajiban sudah terpenuhi, tetapi tidak mendapatkan pahala. Ada yang tidak sah, tidak mendapatkan pahala. Jadi kalau sudah tidak sah, otomatis tidak mendapatkan pahala. Apa yang sholat yang tidak sah? Ya kalau memang seumpama dari syarat lebih rukun ini tidak terpenuhi, maka sholatnya tidak sah. Sangat disayangkan orang-orang yang seakan-akan khusyuk mendahulukan kehusyukannya, sementara kesahannya ini tidak. Syarat-syaratnya masih belum dikerjakan, rukunnya belum dikerjakan dengan benar sehingga menjadi penyebab terjadinya tidak sahnya sholat. Seperti itu saya. Demikian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Pak Ustaz yang sudah menjelaskan panjang lebar terkait tentang masalah keabsahan sholat yang mana di dalamnya ada rukun yang harus dilakukan dengan benar seperti tadi yang praktek sudah kita jelaskan berikut dengan yang benar, kemudian yang salah juga sudah kita praktekkan. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Ustadz dan yang dipraktekkan tadi bisa bermanfaat bagi teman-teman yang sudah menyimak atau menonton konten ini. Mudah-mudahan bermanfaat khusus kami
semuanya jangan sampai berhenti sampai di sini saja. Mari kita mengkaji ulang, mengkaji apa yang masih belum disampaikan, diketahui oleh masyarakat terkait tentang masalah ibadah yang tadi sangat penting. Ini perlu